17 Agustus 1945, hari di mana kemerdekaan Republik Indonesia resmi diproklamasikan dan bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia turut bersukacita dan menangis bahagia atas kemerdekaan yang telah diidam-idamkan sedari dulu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak,
Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sementara di Surabaya, untuk merayakan kebahagiaan tersebut, para warga berbondong-bondong menancapkan tiang guna mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Naasnya, mereka harus melakukan secara sembunyi-sembunyi dikarenakan banyak sekali tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Namun, setelah munculnya maklumat pemerintah pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih sudah dapat dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera ini semakin meluas di segenap pelosok kota di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya susul-menyusul bendera dikibarkan. Sementara itu, 18 September pukul 21.00 WIB, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Bloeckman bersiap-siap untuk mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, yang mana bendera tersebut adalah bendera Belanda. Lalu, pada keesokan harinya, tanggal 19 September 1945, ketika arek Surabaya melihat berkibarnya bendera tersebut, seketika meledak amarah dari para arek-arek Surabaya. Setelah itu, mereka pun segera berlari tergesa-gesa untuk memberitahu arek-arek Surabaya yang lain. Mereka pun bersiap untuk perang dengan menggunakan sebuah senjata yang dinamakan lembu runcing. Setelah pemuda tersebut menyebarkan kejadian ini dan tersebar semuanya ke seluruh kota Surabaya, baru sebentar saja jalan Tunjungan dibanjiri oleh massa rakyat, mulai dari pelajar berumur belasan tahun hingga pemuda dewasa. Semua siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sidik pun yang diam-diam mendengar percakapan dan melihat keramaian tersebut berpikir untuk memberitahu Residen Sudirman. Berbalik ke belakang halaman hotel, beberapa tentara tampak berjaga-jaga. Sidik pun segera pergi ke kediaman Residen Sudirman dan terlihat Residen Sudirman yang sedang duduk bersama Haryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya gawat. Masyarakat Surabaya ini melakukan peperangan di Hotel Yamato. Peperangan mengenai apa? Disebabkan karena telah mengibarkan benderanya di Hotel Yamato. Itu membuat masyarakat Surabaya marah. Banyak masalah. Siap, kita akan ke sana. Siap, Presiden. Setelah semua masyarakat mempersiapkan semua senjata mereka, sebentar saja di depan Hotel Yamato telah dibanjiri oleh semua masyarakat. Semuanya siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Setelah itu, muncullah Residen Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono. Saya berniat baik, saya ingin bertemu dengan pemimpinmu. Baiklah, tunggu sebentar. Oh, ada beberapa orang yang ingin bertemu dengan Anda. Baiklah, tapi periksa dulu. Setelah itu, para tentara pun keluar untuk memberitahu Sudirman dan mengecek keseluruhan pakaian di tubuh mereka. Ada perlu apa kalian ingin menemuiku? Kalau
menurunkan bendera Belanda itu? Benar, bendera itu sudah disetujui oleh masyarakat atau pemerintah. Kita tidak akan menurunkan bendera itu apapun yang terjadi. Mengapa yang kau katakan kita dari pemuda yang merobek bendera itu? Benar, kita akan merubah bendera itu sendiri. Apa kau bilang ingin merobek bendera bodoh? Tidak bisa, benderamu itu bendera bodoh. Sebaiknya keluar dan biarkan bendera itu berkibar. Sementara di luar Hotel Yamato, kericuhan massa mulai terjadi. Dengan sikap, Haryono segera membawa Sudirman keluar, sementara Sidik terus bergulat dengan Ploegman dan mencekiknya hingga tewas. Beberapa tentara Belanda menyerobot masuk karena mendengar kericuhan dan sambil mengacungkan pistol ke arah Sidik. Dari peristiwa tersebut, tewaslah Ploegman dan juga Sidik. Di luar hotel, para pemuda Surabaya yang mengetahui gagalnya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk untuk ke dalam Hotel Yamato. Tidak lama setelah itu, para arek-arek Surabaya mengetahui bahwa Sudirman dan Haryono merencanakan perobekan bendera Belanda. Dengan penuh amarah, para arek-arek Surabaya berbondong-bondong untuk memenuhi kawasan komplek Hotel Yamato. Mereka bertujuan menurunkan bendera Belanda dipimpin oleh Sudirman dan Haryono. Mari kita robek bendera ini. Merdeka! Perobekan bendera di Hotel Yamato menandai terjadinya satu peristiwa besar dari 3 peristiwa lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya.